Yo, what's up cuy, balik lagi sama gue di channel ini. Kali ini gue mau ngelanjutin episode sebelumnya. Dan pastinya udah gue peringatin video ini mengandung spoiler. So, langsung saja kita check it out. Episode ketiga. Saat di perjalanan, Somun dikasih tahu agar tidak gegabah bertindak sendiri dan harus mengontrol emosinya. Karena jika inangnya terbunuh, maka roh jahat itu juga akan terbunuh. Dan tidak bisa diadili di alam baka. Ketika itu, jiwa yang sudah dimakan akan mengalami hal yang sama dan tidak bisa sampai ke alam baka. Sesampainya di lokasi, mereka pun berpencar untuk mencarinya. Ketika itu, Somun yang lebih dahulu menemukan targetnya. Dan dia tidak mendengarkan perkataan Chow Mei untuk terlebih dahulu memberitahukan kepada tim dan tidak mengambil tindakan sendiri. Somun yang emosinya masih labil tidak sengaja membaca ingatan dari roh jahat tersebut. Saat Somun lengah, roh jahat tersebut melarikan diri membawa dan menyandra bocil tersebut. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di lokasi dan langsung menyadarkan Somun dan menyelamatkan korban lainnya. Sementara Gamotak langsung mengejar roh jahat yang berhasil kabur. Di saat itu, Somun yang masih kebawa emosi, dia menyusul Gamotak. Lalu dia pun menaiki menara dan melihat roh jahat dan langsung memberitahu Gamotak lokasinya. Ketika itu, Gamotak pun kewalahan karena menahan batu yang sengaja dirobohkan oleh roh jahat tersebut. Lalu Somun dan Hana pun langsung bergegas menolong Gamotak. Pada saat itu, tiba-tiba wilayah mereka pun muncul. Hal ini memberikan mereka kekuatan tambahan. Karena Somun yang belum bisa mengontrol emosinya, dia pun terus-menerus menghajar roh jahat tersebut. Melihat hal itu, Gamotak pun menghentikannya sebelum inang roh jahat tersebut terbunuh oleh Somun. Somun yang mengalahkannya diberi kesempatan untuk mengeluarkan roh jahat tersebut. Kemudian terlihat jiwa yang sudah dimakan dapat kembali ke alam baka. Ketika dalam perjalanan pulang, Somun pun tertidur di bahu Hana. Dan Hana mencoba melihat ingatan Somun 7 tahun yang lalu. Keesokan harinya, di saat Somun pergi ke sekolah, dia melihat siswa lain sedang dipalakin sama seniornya. Setelah dihadang oleh Somun, mereka berdua pun melaporkannya kepada ketua senior di sekolah tersebut. Yang sebelumnya Shin Hyo ini sudah minta kepada si Gendat untuk membalaskan dendamnya. Si Gendat yang merasa jengkel karena laporan tersebut, langsung membawa gengnya untuk mencari Somun. Dan di saat itu, Somun pun dengan mudah mengalahkan mereka semua sendirian. Lalu si Gendat yang emosi tidak percaya gengnya dikalahkan oleh satu orang, kemudian dia meminta Shin Hyo, anak wali kota, untuk memberinya informasi mengenai Somun untuk menyusun rencana pembalasan dendam. Shin pun berganti di kedai mie. Mendengar cerita dari Hana yang sebelumnya membaca ingatan dari Somun 7 tahun yang lalu, menurutnya kejadian tersebut bukan sebuah kecelakaan, melainkan pembunuhan berencana. Gamotak yang sebelumnya mengetahui bahwa kartu nama yang ada di saku celana saat dia tersadar dari koma, ternyata kartu nama tersebut milik ayah Somun. Lalu dia pun kepo dan mencari tahu tanggal kejadiannya.
Betapa kagetnya dia kecelakaan yang menimpa Somun berbarengan dengan kejadian yang menimpa dirinya. Pada saat itu terlihat pria sultan di episode pertama yang bernama Choi Jang-mul. Di sini Jang-mul merupakan seorang counter sultan yang memiliki usaha retail dan salah satu dari 50 orang terkaya di Korea Selatan, yang berperan menjadi pemberi dana di tim counter. Lalu dia pun memperkenalkan dirinya dan memberikan Somun kartu kredit serta remote canggih untuk mematikan CCTV. Dengan catatan hanya boleh untuk kepentingan dirinya sebagai counter. Kemudian Gamotak pun meminta Jang-mul untuk nganterin dirinya ke kantor polisi Jungjin tempat dia dulu bekerja, untuk mencari tahu info lebih lanjut hubungan antara kasus dirinya dan kecelakaan yang menimpa Somun. Sesampainya di sana, dia langsung ngisi formulir pendaftaran. Setelah mendapatkan berkasnya, dia heran kasus-kasus tersebut dipimpin oleh orang yang sama yang bernama Kim Jeong-yong. Ternyata dia merupakan kekasihnya 7 tahun yang lalu. Namun saat ini Gamotak belum bisa mengingatnya. Dan terlihat Letnan Kim yang sangat cantik sekali. Saat itu Gamotak menanyakan kebenaran tentang kasus yang menimpa Somun dan dirinya. Dia meminta Letnan Kim untuk membuka kembali kasusnya. Ketika itu, Letnan Kim shock mendengar Gamotak kembali setelah 7 tahun menghilang dari rumah sakit. Singkat waktu, Gamotak pun meminta Letnan Kim untuk bertanggung jawab atas laporan tersebut. Singkat waktu, malam pun tiba. Terlihat Hana dan Somun datang ke coffee shop yang hampir tutup. Ternyata mereka ke sana berniat mengabulkan permintaan jiwa yang sebelumnya menjadi korban dari roh jahat, untuk bertemu dan berbicara dengan anak mereka. Pada akhirnya mereka pun bisa mempertemukan gadis tersebut dengan kedua orang tuanya di alam baka. 내가 딸한테 꼭 전해야 될 말이 있거든. 엄마? 엄마 아빠는 너무 행복해. Walau itu melanggar peraturan sebagai seorang counter. Kemudian scene pun berganti. Terlihat ketika itu teman Somun sedang dalam perjalanan pulang. Saat di perjalanan, mereka dihadang dan diculik oleh para senior sekolah tersebut. Di saat itu, Wung Min dipaksa untuk menelepon Somun dan menyuruhnya datang ke sana. Dan episode ketiga pun berakhir. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe supaya gue makin semangat bikin videonya. Gue pamit undur diri, salam movie mania, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.